nyaman dan ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Yeay! Hari ini kita mau mengucap syukur kita masih diberikan kesehatan dan hari ini kita bisa mengikuti ibadah walaupun hanya di rumah aja. Bener sekali adik-adik. Tapi sebelum itu Kakak Tika mau tanya nih sama adik-adik yang di rumah. Kira-kira adik-adik tahu gak ya hari ini hari apa? Bener sekali, hari ini hari apa Kak? Hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 turunnya Roh Kudus setelah kematian Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita mau merayakan hari Pentakosta. Bener gak Kakak? Betul Kak Tika. Nah, karena kita memulai ibadah kita, sebelum itu Kakak Tika mau tanya sama adik-adik. Adik-adik tahu gak siapa yang membangunkan kita di pagi hari? Kalau adik-adik kelas kecil pasti dibangunin mama, papa, abangnya kan Kak. Tapi kalau adik-adik kelas besar karena udah dewasa, adik-adik pasti bisa bangun sendiri. Betul kan Kak Tika? Bener sekali Kakak Gece. Terus yang masih kasih kita kesehatan sampai hari ini siapa ya Kak? Pastinya Tuhan Yesus dong Kak. Bener sekali, bener gak Bang? Pastinya. Nah, setelah itu yang ketiga nih, yang terakhir nih pertanyaannya nih. Siapa yang bangun pagi tadi langsung berdoa? Adik-adik berdoa tidak? Abang kakak berdoa tidak? Jangan ditanya, pastinya dong. Wih, keren-keren ya Kak. Wah, keren sekali. Pasti adik-adik juga berdoa kan? Nah, karena kita mau mulai ibadah kita, Kakak Tika sama abang dan kakak sekolah minggu mau ajak adik-adik untuk ngomong terima kasih sama Tuhan Yesus, mau ngomong bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian Selamat Pagi Bapak. Musik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus,
ibadah kami ya Tuhan Yesus, dari awal sampai selesai. Berikan kesehatan buat mama dan bapak dan abang dan kakak. Berikan kepintaran buat Joel dan Gita. Berikan kesehatan buat opung-opung yang di kampungnya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan buat guru-guru sekolah minggu. Berikan rezeki buat mama dan bapak. Berikan kepintaran buat Joel dan Gita. Hapuskan segala virus ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih di sekolah minggu untuk doa pembukanya. Oh ya, abang-abang, kakak Gece mau nanya nih ya, kakak-kakak sama abang-abang. Hari ini kira-kira kabarnya gimana Kak Tika? Hari ini kabarnya luar biasa. Kalau Abang Noval kabarnya gimana hari ini? Luar biasa, nomor 1 yes. Bang David? Luar biasa. Nah, kakak Gece sama abang-abang juga mau tahu nih kabar adik-adik. Seperti biasa, kalau kakak Gece bilang, apa kabarnya hari ini? Jawabnya apa Kak Tika? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, dikit-dikit kita coba ya. Abang-abang, kakak bantuin ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya sekali lagi Kak supaya lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, untuk lebih semangat lagi kakak Gece mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kalau kakak Gece bilang Laskar Kristus, jawabnya apa Kak Tika? Siap. Oke, kita coba ya. Abang-abang, kakak-kakak bantu Kak Gece ya. Laskar Kristus, Siap. Karena adik-adik kabarnya udah luar biasa, adik-adik udah semangat, udah bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Musik. Pakai gerakannya adik-adik. Tangannya dipinggang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Untuk ayat hafalan dipersilakan. Shalom. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Terima kasih di sekolah minggu untuk ayat hafalannya. Sebelum kita pengakuan iman rasuli, kita angkat satu pujian yang berjudul Bila Roh Allah Ada. Musik. Pakai gerakannya adik-adik. Allah ada di dalamku, bukan menari sekedar menari. Kalau Allah ada di dalamku, bukan menari sekedar menari.
mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, coba siapa yang di sini merasa anak Tuhan yang manis, angkat tangannya. Kak. Kalau anak Tuhan yang manis, berarti duduknya harus yang manis. Duduk yang manis, jangan lupa siapkan Alkitabnya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kakak Tika mau ajak adik-adik untuk angkat pujian Roh Kudus yang manis. Musik. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Nya kepada kami, hingga kami bisa merasakan kasih Tuhan sampai pada saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati hati, pikiran dan jiwa kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Udah siap Alkitabnya? Kalau udah siap, kita buka yuk Alkitab kita di Kisah Para Rasul 1 ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kakak baca dari sini, adik-adik baca dari rumah ya. Kisah Para Rasul
2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kretea dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Nah, adik-adik, jadi judul perikop kita ini Pentakosta, dan hari ini juga hari raya Pentakosta. Nah, hari raya Pentakosta ini diartikan hari raya orang Yahudi yang dirayakan pada hari ke-50. Nah, kakak mau cerita nih. Jadi, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Mereka berkumpul bercerita-cerita tentang waktu itu Musa yang membebaskan orang Israel dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan menempatkan ke tanah perjanjian yang menempatkan mereka hidup, menjamin mereka hidup. Nah, lalu mereka juga bukan hanya bercerita, mereka juga berkumpul untuk berdoa. Nah, berdoa untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, setelah itu tiba-tiba ada tiupan angin yang sangat keras, gitu kan. Nah, terus habis itu lalu tampaklah sebuah lidah-lidah api di atas mereka. Nah, ini adik-adik gambarnya, lidah-lidah api. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah mereka bisa berkata-kata bahasa lain. Nah, mereka kan juga belum belajar, adik-adik, kok bisa ya? Nah, sedangkan kita aja mau belajar bahasa-bahasa lain, kita harus belajar dulu kan. Kayak kita mau berkata Tuhan memberkati, nah kita mau belajar bahasa Inggris, God bless you. Nah, terus kita mau belajar bahasa Korea, Momjosim Haseo. Nah, terus kita mau belajar bahasa Ambon, Tete Manis memberkati. Nah, itu semua pasti kita belajar dulu kan. Nah, ini para muridnya nggak belajar dulu, nggak belajar sama sekali. Nah, ternyata para muridnya ini bisa berkata-kata bahasa lain karena pemberian dari Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan untuk murid-muridnya, supaya murid-muridnya bisa menceritakan kebaikan dan keajaiban Tuhan. Nah, terus karena tiupan angin itu sangat keras, datanglah orang-orang Yahudi,
semua orang itu datang ke tempat yang dimana murid-muridnya itu berkumpul. Nah, setelah itu mereka melihat kan, mereka heran, kok mereka bisa bahasa aku, sedangkan mereka orang Galilea. Nah, aku juga paham nih yang mereka ceritakan. Mereka cerita tentang Tuhan. Nah, lalu adik-adik, Tuhan menolong murid-muridnya untuk menceritakan tentang keajaiban kasih Tuhan kepada mereka melalui Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk mereka supaya mereka mampu bersaksi tentang kebaikan. Nah, lalu mereka pun langsung percaya sama Tuhan dan mereka juga yakin Roh Kudus turun atas mereka semua. Nah, jadi tema kita hari ini adalah kuasanya memampukanku bersaksi. Nah, bersaksi ini menceritakan apa yang kita lihat kan. Nah, jadi untuk murid-muridnya yang tadi kakak ceritakan itu mereka udah jadi saksi Tuhan. Mereka menceritakan kebaikan-kebaikan apa yang Tuhan lakukan, keajaiban Tuhan dan mujizat-mujizat Tuhan. Mereka ceritakan dan mereka juga melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dan lalu adik-adik juga bisa loh bersaksi. Bersaksi itu dengan cara melakukan kegiatan adik-adik sehari-hari. Nah, seperti membereskan rumah, terus membantu orang tua, mengerjakan tugas, terus menjaga adik. Nah, lalu tidak selalu main game online ya, dan bukannya ibadah malah nonton YouTube, padahal mamanya tahu adik-adik itu mau ibadah. Nah, terus habis itu tidak menyontek juga, tidak boleh bohong. Nah, itu adik-adik juga harus melakukan kebaikan, karena itu adalah saksi. Karena itu adalah adik-adik menjadi saksi Tuhan. Nah, adik-adik juga jangan perlu khawatir. Tuhan akan selalu memberikan Roh Kudus untuk adik-adik untuk melakukan saksi Tuhan dan menceritakan saksi Tuhan. Nah, adik-adik, itu aja mungkin khotbah dari kakak. Ayat hafalan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jangan lupa dihafal ya. Kita berkata dalam doa. Tuhan yang begitu baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami hingga kami bisa merasakan kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami ingin menjadi saksi Tuhan. Kami juga yakin Roh Kudus akan turun untuk kami, untuk memberikan kekuatan untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Silakan kakak. Terima kasih Kak Nova untuk firman-Nya. Nah, adik-adik, sesuai yang dibawakan oleh Kak Nova, tadi temanya kuasanya memampukan bersaksi. Nah, seperti Roh Kudus yang selalu memberikan kita kekuatan untuk meresponi firman Tuhan, kita mau angkat pujian Jangan Lelah. Musik. Silakan adik-adik. Jangan lelah, bekerja di ladang yang Tuhan, Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Salam satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, karena pada hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami bisa mengikuti ibadah, walaupun hanya di rumah aja, tapi kami bersuka cita, karena Engkau yang selalu berkati kami, Engkau yang selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Bapak, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang bersekolah, Bapak, Engkau yang berkati setiap tugas yang boleh dikerjakan, yang boleh dilakukan, Engkau yang berkati agar apapun yang mereka lakukan, itu semua untuk memuliakan nama-Mu, itu semua juga menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah, Engkau yang berkati Bapak di dalam setiap apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka lakukan di dalam pemerintahan di Indonesia. Kami percaya Engkau yang selalu memberkati mereka, melindungi mereka, Engkau yang memberikan pemerintahan terbesar yang terbaik Bapak bagi kami juga Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk tim medis, dokter, perawat, dan semua yang ikut ambil bagian, Engkau yang berkati di dalam menyelesaikan COVID-19 ini. Engkau yang berkati, berikan mereka kesehatan, mereka ketabahan, supaya mereka bisa melakukan tugas mereka, tugas menjadi garda terdepan yang terbaik Bapak. Itu semua juga untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap majelis, untuk setiap yang ambil bagian di dalam gereja. Engkau yang berkati, kiranya Bapak, rumah-Mu, gereja ini Bapak bisa menjadi yang terbaik, bisa menjadi yang bisa memberikan dan mewartakan Injil-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap kami, guru-guru sekolah minggu, berikan kami kesehatan, jasmani, rohani. Kami juga berdoa untuk siapapun, untuk kedua orang tua kami, untuk keluarga kami yang dimanapun mereka berada, kami berikan mereka kesehatan, jasmani, dan rohani. Doa kami yang pada hari ini, kami percaya Bapak, Kau selalu berkati kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi selamatkanlah dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tunggu dulu, jangan ditutup dulu, karena ada Kakak Cynthia yang akan menyampaikan aktivitas. Silakan Kakak Cynthia. Nah, adik-adik, waktunya untuk aktivitas. Yeay! Nah, sekarang Kakak Cynthia mau ngasih tahu aktivitas untuk kelas kecil terlebih dahulu ya. Nah, adik-adik kelas kecil, lihat aktivitas di tanggal 23 Mei yang seperti ini. Sudah? Nah, tugas aktivitas untuk kelas kecil, adik-adik mewarnai gambar yang ada di sini adik-adik. Nah, kalau sudah jadi, hasilnya seperti ini. Nah, kalau adik-adik sudah mengerjakan aktivitas seperti ini, adik-adik jangan lupa tulis nama di atasnya ya. Oke? Nah, sekarang Kakak Cynthia mau ngasih tahu aktivitas untuk kelas besar. Sama kayak tadi, kelas kecil adik-adik jangan lupa lihat tanggal 23 Mei yang seperti ini adik-adik. Sudah? Nah, tugasnya adik-adik menggabungkan kata-kata yang ada di sini. Contohnya, adik-adik lihat kotak di bawah sini, tulisan di bawah sini. Contohnya Allah. Adik-adik sambungin kata Allah ini yang ada di kotak ini, Allah. Terus habis itu ada anggur manis, Asia, bahasa, bangsa, dan lain-lainnya. Nah, contohnya ini seperti ini adik-adik.
Nah, Kakak Cynthia baru ngerjain sedikit, nah sisanya itu adik-adik kerjain di rumah ya. Nah, adik-adik aktivitasnya jangan lupa dikerjakan. Nah, kalau adik-adik sudah selesai mengerjakan, adik-adik jangan lupa kirim aktivitasnya ke Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok atau WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sekarang kita mau lihat aktivitas minggu lalu. Dipersilakan. Keren kan? Pastinya dong. Nah adik-adik, kita mau menutup ibadah kita pada minggu ini. Tapi sebelum itu, Kak Cynthia mau kasih pengumuman untuk adik-adik semua. Nah adik-adik, minggu depan tanggal 30 Mei kita ibadah lewat Zoom jam 7:30 pagi. Ingat ya adik-adik, Kak ulangin lagi ya. Minggu depan tanggal 30 Mei kita ibadah lewat Zoom jam 7:30 pagi. Oke? Nah adik-adik, kita mau nutup ibadah kita pada minggu ini. Tapi sebelum itu, Kak Cynthia mau ingetin ke adik-adik semua. Yang pertama, adik-adik jangan lupa kalau kemana-mana tetap pakai masker. Yang kedua, adik-adik harus tetap makan makanan bergizi dan cuci tangan selalu. Yang ketiga, adik-adik jangan lupa taati protokol kesehatan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu.